kimia biomedis. Ini contoh secondary transducer ya. Salah satunya adalah yang disebut dengan jembatan Wheatstone ya. Jadi ini rangkaian listrik yang digunakan untuk mengubah. Jadi primary transducernya itu ada pada salah satu susunan dari jembatan Wheatstone ini ya. Oke, bagaimana sih prinsipnya? Nah, prinsipnya adalah pada kondisi setimbang di mana tegangan di E0 ya, di sini ya, tegangan di E0 itu sama dengan 0 ya. Jadi bode potensial antara EC dan ED ini sama ya. Oke, nah EC ya, EC ini kan kalau kita gunakan rangkaian pembagi tegangan ya. Oke, jadi ES ya, ada gambarnya enggak? Nah, jadi kalau kita gambarkan EC dan ES saja kan seperti ini ya. Ini ES ya, kemudian ini R1, ini R2 ya, ini R1, ini R2, ini ES dan ES ini. Nah, EC itu diukur di sini. Nah, EC itu di sini. Nah, atau tegangan yang terukur pada R2 ya. Oke, sehingga dengan pembagi tegangan kita bisa dapatkan rumus EC sama dengan ES dikalikan R2 per R1 ditambah R2 ya. Sedangkan ED itu merupakan pembagi tegangan ya. Jadi ED merupakan tegangan yang terukur di R4. Jadi ED kita gunakan juga rumus pembagi tegangan menjadi ED sama dengan ES dikalikan R4 per R3 plus R4 ya. Oke, selanjutnya EO adalah tegangan yang terukur antara titik C, EC dan ED ya. Maka EO sama dengan EC min ED, kita masukkan hasil dari pembagi tegangan tadi ya. Kita susun ulang ya. Di sini supaya bisa dikurangkan kan kita samakan penyebutnya ya, kita samakan penyebutnya. Oke, didapatkan persamaan ini ya. Oke, nanti dicoba ya, ini rumusan matematisnya. Oke, kita dapatkan persamaan ini R3 R2 min R1 R4 dibagi R1 tambah R2 dikalikan R3 tambah R4 dikalikan ES itu sama dengan E0. Nah, pada kondisi setimbang ya, pada kondisi setimbang kan sama dengan 0 ya. Maka E0 ya, E0 akan sama dengan ya, pada kondisi setimbang maka kita harus mengenolkan R2 R3 dan R1 R4 ya. R1 R4 ini R1 ya, R1 R4 ya. Oke, ini adalah pada kondisi setimbang. Nah, ini nanti kita terapkan untuk pengukuran. Nanti kita lihat pada contoh soal ya. Oke. Nah, penerapan jembatan Wheatstone adalah dilakukan dengan mengganti salah satu R ya, dengan R yang akan mengubah besaran fisik menjadi besaran tahanan ya. Misalkan kita ganti ya pada rangkaian jembatan Wheatstone tadi R3 ya. Jadi R3 nya kita ganti dengan satu transducer yang bisa mengubah besaran fisik tertentu menjadi besaran listrik. Dalam hal ini adalah dalam besaran resistansi ya. Maka R2 nya kita ganti dengan menggunakan resistansi yang variabel, jadi yang bisa diubah-ubah besarnya ya. Nah, dengan nilai S1 dan R4 yang ditetapkan nilai sebelumnya ya, maka nilai R3 dapat terukur dengan melihat nilai tahanan R2 pada keadaan setimbang ya. Jadi kan kita putar-putar R2 nya sampai pada posisi setimbang. Nah, jadi pada saat E0 nya itu 0, itu sudah setimbang, maka kita dapatkan itu adalah hasil pengukuran dari R2
ya, dan R2 sama dengan R1 dikali R4 dibagi dengan R3. Nah nanti kan R3-nya terbaca dari situ ya. R3-nya kita baca berarti R3 sama dengan R1 R4 per R2 ya. Jadi R2 itu tahanan variabel yang kita ubah-ubah. Nah, nilainya akan berubah tergantung besarnya dari R3. Nah, begitu R2-nya kita ukur, kita sudah melihat oh sekian, maka kita bisa menentukan berapakah sebenarnya R3 ya. Jadi berapakah besaran fisis yang ditunjukkan oleh R3 ya. Tentunya dengan R1 dan R4 yang tetap nilainya ya. Oke. Nah, contoh besaran fisik yang contoh transducer yang digunakan sebagai primary transducer yang akan mengubah besaran fisik ke dalam besaran electrical di sini adalah tahanan. Salah satunya adalah dengan strain gauge ya. Jadi ini adalah peralatan ya atau elemen resistif yang resistansinya berubah proporsional jika mendapatkan gaya atau mengalami peregangan baik maupun pemampatan maupun penarikan ya. Oke, dengan rumus ini ya. Jadi rumus resistansi R sama dengan rho L per A ya. Oke, jadi dia akan mengukur adanya perubahan peregangan atau adanya perubahan panjang ya. Misalkan kita hendak mengukur tekanan ya, atau mengukur ya apa saja yang kita bisa ukur yang akan mengubah panjang dari strain gauge ini. Nah, tipe-tipe strain gauge bisa unbounded dan bounded ya. Jadi kalau unbounded ya ini jadi tidak ada bounded itu terikat ya, tidak ada terikat gitu ya, tidak terikat. Oke, jadi supportnya itu support yang fleksibel yang bisa berubah-ubah ya. Jadi dia akan contoh di sini dia akan mengesense gaya yang dirasakan oleh membran ya, diafragma di sini ya. Oke, atau bisa juga yang terikat ya, bounded strain gauge ya. Jadi ujung-ujung dari strain gauge tadi itu terikat ya, bounded ya, terikat ya. Oke. Ya, kalau dalam electrical circuitnya dalam jembatan Wheatstone diperlihatkan pada kiri ini ya, sedangkan realnya ya bisa dalam mekanikalnya seperti ini ya. Nah, ini beberapa contoh aplikasinya ya. Misalkan untuk sensor pressure yang untuk disposable blood pressure sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan darah disposable ya. Jadi pakai sekali buang gitu ya. Oke, kita bahas nanti ya. Kemudian strain gauge ini banyak sekali digunakan untuk pengukuran pada besaran-besaran fisik kardiovaskular maupun respiratory ya. Jadi kardiovaskular itu jantung ya, respiratory itu pernafasan. Nah, ini akan kita bahas nanti saat kita melihat peralatannya ya. Oke, ini kemudian ada contoh transducer untuk mengukur suhu tubuh ya. Bisa menggunakan thermoelectric device ya. Misalkan tipe-tipe sebagai thermocouple ya. Kemudian ada resistant temperature detector dan seterusnya ya. Oke, ini kita bahas nanti kalau kita sudah ke peralatannya ya secara detail. Ini contoh-contoh saja ya. Oke ya, jadi contoh untuk thermocouple misalkan menggunakan peralatan-peralatan yang mempunyai efek Peltier ya, mempunyai efek Peltier di mana suhu itu akan menyebabkan ya, perubahan suhu akan menyebabkan adanya perubahan tegangan ya. Oke. Fiturnya dari thermocouple ini
bisa digunakan untuk temperatur yang tinggi dan kuat ya. Meskipun demikian dia tidak seakurat dari sensor temperatur yang lain. Nah, untuk yang sering digunakan dalam biomedical application itu yang disebut dengan thermistor ya. Oke, jadi ini thermistor ini juga akan memperlihatkan perubahan ya, perubahan adanya resistansi ya terhadap perubahan temperatur.